Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Pariska Ainul Maulida akan menjelaskan tentang cara mengembangkan bahan ajar akidah akhlak. Ada beberapa pembahasan, yakni pengertian dari bahan ajar, kemudian macam-macam bahan ajar, serta langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar akidah akhlak. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang berisikan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru dan juga murid dalam proses belajar dan mengajar. Bahan ajar bisa juga kita artikan sebagai seperangkat bahan atau materi yang mengacu pada kurikulum tertentu untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar yang dikembangkan diharapkan nantinya akan lebih sesuai dan tepat untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah macam-macam dari bahan ajar. Secara umum dapat kita kategorikan bahan ajar menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bahan ajar cetak. Contohnya diantaranya yakni buku ajar, kemudian modul ajar, ada handout, ada LKS, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua adalah bahan ajar non cetak. Contohnya yakni bahan ajar berbasis audio visual atau bahan ajar berupa video. Selain itu ada juga bahan ajar berupa PPT atau slide. Kemudian ada bahan ajar berupa audio yakni rekaman suara, serta bahan ajar interaktif. Bisa bahan ajar yang ada di aplikasi maupun yang ada di website. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar akidah akhlak. Secara umum, langkah-langkah dari pengembangan bahan ajar yakni ada 3. Yang pertama adalah analisis kebutuhan bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah penyusunan peta bahan ajar. Dan yang ketiga adalah penyusunan bahan ajar. Dalam langkah yang ketiga ini masih dibagi lagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga yakni pemantapan. Secara lebih rinci, langkah-langkah tersebut yakni yang pertama analisis kebutuhan bahan ajar. Ada 3 komponen yang perlu kita analisis. Yang pertama adalah kurikulum. Kita ambil contoh yakni kurikulum 2013 di mana yang perlu kita analisis diantaranya yakni KI atau kompetensi inti, kemudian KD atau kompetensi dasar, kemudian materi pokoknya apa, selain itu juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran. Di sini kita ambil contoh, kita akan mengembangkan bahan ajar akidah akhlak pada kelas 2 MI, yakni materi pokoknya adalah ketentuan membaca kalimat thayyibah, yakni kalimat ta'awud. Maka terlebih dahulu kita menganalisis apakah I-nya, kemudian apakah D-nya, kita tentukan IPK-nya serta tujuan pembelajarannya. Kemudian poin yang kedua adalah sumber belajar. Jadi kita perlu menganalisis sumber belajar. Kita memperhatikan ketersediaan sumber belajar, kemudian relevan atau tidak sumber belajar yang kita pilih, serta kemudahan untuk kita mendapat sumber belajar tersebut. Contohnya, karena saya tadi sudah mengambil suatu pokok bahasan yakni ketentuan membaca ta'awud, maka saya akan memilih sumber belajar yang relevan dengan materi tersebut. Contohnya misalkan buku ajar dari Kemenak, kemudian dari internet mungkin, serta dari kehidupan sehari-hari. Adapun poin yang ketiga yakni menganalisis karakteristik dari peserta didik. Nah, tidak kalah penting kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik kita. Jadi, kita yang pertama harus menganalisis usia peserta didik kita. Kemudian kita juga menganalisis kemampuan awal peserta didik kita, sejauh mana sih peserta didik kita mengetahui tentang kalimat thayyibah, yakni khususnya kalimat ta'awud. Kemudian kita juga perlu menganalisis gaya belajar dari peserta didik kita, karena masing-masing peserta didik biasanya memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka belajarnya dengan gaya visual, ada yang suka dengan gaya audiovisual,
ada yang suka dengan gaya audio maupun ada yang suka belajar dengan gaya kinestetik atau lebih suka dengan mempraktikkan pembelajarannya. Kemudian langkah yang kedua yakni penyusunan peta bahan ajar. Pada langkah ini kita akan menentukan komponen apa saja yang akan kita kembangkan dalam suatu bahan ajar. Misalkan tadi saya sudah menentukan bahwa yang akan saya kembangkan adalah materi ketentuan membaca ta'awud pada kelas 2 MI. Maka saya akan menentukan apa saja yang akan saya kembangkan. Terlebih dahulu saya juga menentukan saya akan mengembangkan bahan ajar saya ini dalam bentuk apa. Kita ambil contoh dalam bentuk handout. Jadi komponen yang harus ada dalam handout itu yang pertama adalah petunjuk penggunaan. Kemudian yang kedua yakni materi, tentunya materinya ada mengenal kalimat ta'awud, ada bacaan kalimat ta'awud beserta artinya. Kemudian ada juga waktu, kapan sih membaca ta'awud. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat membaca ta'awud. Selain dari materi, juga perlu dicantumkan komponen yakni gambar atau ilustrasi. Apalagi sasarannya merupakan siswi atau peserta didik kelas 2 MI. Maka biasanya mereka itu lebih suka bahan ajar yang terdapat gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Sehingga mereka akan senang belajar dari bahan ajar tersebut. Selanjutnya juga perlu dicantumkan latihan-latihan. Biasanya ini berupa soal atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, langkah yang ketiga yakni penyusunan bahan ajar. Di sini masih dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni perencanaan, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan, dan tahapan yang ketiga adalah pemantapan. Pada tahap awal, tahap perencanaan ini kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian kita memilih materi. Dari materi pokok tadi, ketentuan membaca kalimat ta'awud, maka saya akan memilih materi yang sesuai, yang relevan dari sumber ajar. Misalkan kalimat ta'awud, bacaan ta'awud saya mengambil dari internet. Kita mengambil gambar yang bagus, tulisan yang bagus, yang jelas, yang bisa dibaca oleh peserta didik kelas 2. Kemudian untuk penjelasan-penjelasan yang lain mungkin saya akan mengambil dari buku ajar Kemenak dan lain sebagainya. Kemudian dalam tahap perencanaan ini kita juga akan membuat kerangka dan konsep dari bahan ajar. Jadi sudah ditentukan bahwa kita akan mengembangkan bahan ajar bentuk handout. Konsepnya kita akan cantumkan baik tujuan pembelajarannya, kemudian materi-materinya, ilustrasi, dan juga nanti kita akan beri soal-soal atau pertanyaan. Kemudian kita membuat kerangka secara garis besar. Setelah kita melakukan perencanaan, baru kita akan masuk ke tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini merupakan tahap penulisan atau penyajian. Jadi kita sajikan tulisan mengenai materi-materi tadi dengan tulisan yang jelas, dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan tingkatan peserta didik, yakni peserta didik kelas 2 MI. Kemudian kita juga memberi atau menyajikan ilustrasi yang sesuai, misalkan gambar-gambar yang sesuai tentang ketentuan membaca kalimat ta'awud, serta kita juga perlu memperhatikan tata letaknya harus rapi sehingga peserta didik itu mudah memahami ketika mereka belajar sendiri di rumah. Kemudian kita juga memperhatikan kertas serta warna-warna yang menarik, karena kita ingat bahwa sasaran kita adalah kelas 2, maka perlu juga menggunakan warna-warna yang menarik perhatian mereka. Kemudian lanjut tahap yang ketiga, yakni pemantapan. Setelah kita merencanakan, kemudian kita menyusun bahan ajarnya jadi, ada tahap selanjutnya yakni tahap pemantapan, di mana tahap tersebut berisi tentang kegiatan evaluasi, penilaian terhadap bahan ajar yang telah kita kembangkan, serta revisi. Ketika dari proses evaluasi terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, jadi kita revisi, kita perbaiki lagi supaya menjadi bahan ajar yang baik, bahan ajar yang bagus, bahan ajar yang bisa mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik. Teman-teman, ini dia contoh bahan ajar yang sudah saya kembangkan, yakni berupa handout, bahan ajar akidah akhlak kelas 2 MI.
babnya atau topiknya yakni kalimat thayyibah ta'awud, di mana komponen-komponennya diantaranya yang pertama itu ada tujuan belajar, kemudian selanjutnya itu ada materi, di mana ada bacaan kalimat ta'awud beserta artinya, ada juga materi tentang waktu membaca ta'awud itu kapan. Selain itu saya juga melengkapinya dengan ilustrasi, di situ ada gambar kartun. Kapan sih ta'awud itu dibaca, seperti sebelum melakukan ibadah sholat, sebelum membaca Al-Quran. Kemudian ada juga materi manfaat baca ta'awud, dan itu di komponen yang kelima itu ada latihan-latihan yang berupa pertanyaan atau soal-soal. Kemudian handout tersebut saya buat dengan warna yang menarik, warna yang cerah, karena tujuannya yaitu tadi untuk menarik perhatian peserta didik yang masih duduk di bangku kelas 2, yang umumnya mereka suka dengan bahan ajar yang memiliki warna-warna yang menarik dan juga bahan ajar yang memiliki ilustrasi atau gambar-gambar yang berupa animasi atau berupa kartun. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.